Bab 23. Jika kau mati, aku akan menghancurkan dunia. Mobil melaju seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Mesin meraung keras di jalanan malam. Raven duduk di kursi belakang sambil memangku tubuh Nadila yang semakin lemah. Darah dari luka di perutnya sudah membasahi pakaian Raven. Lebih cepat, bentaknya. Sopir di depan bahkan hampir tidak berani bernapas. Baik, Tuan. Mobil melaju semakin kencang. Lampu jalan berlalu seperti garis-garis cahaya yang kabur. Raven menatap wajah Nadila yang semakin pucat. Nadila, jangan tidur. Tetap buka matamu. Namun mata Nadila mulai berat. Suara Raven terdengar semakin jauh di telinganya. Tuan, kita sudah sampai, kata sopir tiba-tiba. Mobil berhenti mendadak di depan rumah sakit. Tanpa menunggu siapapun, Raven langsung membuka pintu dan menggendong Nadila keluar. Dokter, cepat. Beberapa perawat berlari membawa keranjang dorong. Tubuh Nadila segera dipindahkan ke sana. Raven ikut mendorongnya dengan langkah cepat. Namun tepat di lorong rumah sakit, seorang pria dengan jas dokter yang baru saja hendak pulang berhenti ketika melihat mereka. Itu Nathan. Nathan mengerutkan kening. Raven, ia belum sempat bertanya lebih jauh ketika Raven langsung menarik kerah bajunya. Cepat bantu istriku, kalau dia tidak selamat. Raven menatapnya dengan mata penuh ancaman. Aku yang akan melenyapkanmu, Nathan melotot. Baru kali ini dalam hidupnya ia melihat seseorang meminta tolong kepada dokter sambil mengancam akan membunuhnya. Gila kau ini. Namun Nathan tetap ikut berlari. Bahkan pasienku saja tidak sebarbar ini, gerutunya. Pintu ruang operasi terbuka. Nadila langsung dibawa masuk. Lampu merah operasi menyala dan pintu itu tertutup. Di luar ruangan, Raven berdiri seperti singa yang terkurung. Ia mondar-mandir, langkahnya cepat. Tangannya mengepal keras. Beberapa kali ia meninju tembok. Biuk, suara pukulan menggema di lorong rumah sakit. Berat, akan aku habisi kalian. Ia langsung mengambil ponselnya dan menelpon asistennya. Bereskan keluarga Chandra. Seret Joey Chandra ke penjara. Biarkan dia membusuk bersama kakaknya. Hancurkan keluarganya. Nada suaranya penuh amarah. Asistennya di seberang langsung menjawab cepat. Baik pak, akan segera saya bereskan. Telepon ditutup. Raven bersandar pada dinding. Namun dadanya tetap terasa sesak. Waktu berjalan sangat lambat. 1 jam, 2 jam, hampir 3 jam. Raven bahkan beberapa kali mengintip pintu ruang operasi. Kenapa lama sekali? Nathan, kau benar-benar dokter tidak becus. Untuk apa kau sekolah ke luar negeri kalau ujungnya seperti ini? Ia kembali memukul tembok. Kesabarannya hampir habis. Namun akhirnya, pintu ruang operasi terbuka. Nathan keluar bersama beberapa perawat. Wajahnya lelah. Rambutnya basah oleh keringat. Belum sempat ia berkata apapun, Raven langsung mencengkeram kerah bajunya. Kenapa lama sekali? Percuma saja kau kuliah ke luar negeri kalau tidak becus. Nathan langsung menepis tangan Raven. Kurang ajar kau ini ya. Aku sudah mati-matian menyelamatkan istrimu. Ini balasanmu. Raven tidak peduli. Dia baik-baik saja kan? Nathan menghela napas panjang. Aku sudah menyelesaikan operasinya, tapi dia mungkin belum akan sadar. Raven langsung mengernyit. Kenapa belum sadar? Nathan menatapnya seperti menatap orang bodoh. Tuan Raven yang jenius. Tidak ada pasien operasi yang langsung bangun seperti film. Kau ini ingin menggurui dokter. Kalau begitu kau saja yang operasi sendiri. Raven mendengus kesal. Kapan dia akan sadar? Nathan mengangkat bahu. Tergantung kondisinya, 2 jam, 3 jam, atau lebih. Raven mengerutkan rahangnya. Sabar saja, istrimu akan dipindahkan ke ruang perawatan. Kau bisa menunggu di sana. Nathan sudah berjalan pergi. Namun Raven masih memanggilnya. Kau mau pergi? Bagaimana kalau dia kenapa-kenapa? Nathan menoleh dengan kesal. Aku sudah melakukan tugasku. Selanjutnya tugas perawat. Biarkan aku pulang. Kalau tidak aku yang akan tumbang di sini. Lalu Nathan benar-benar pergi. Dia meninggalkan sahabatnya yang bawel itu. Tapi Nathan pergi dengan tersenyum. Ia senang akhirnya Raven bisa secemas itu pada seorang wanita. Setelah sekian lama sahabatnya itu begitu dingin seperti kutub. Tak lama kemudian, Nadila dipindahkan ke ruang perawatan. Raven duduk di kursi di samping ranjang. Ia memegang tangan Nadila.
Tangan itu masih memiliki bekas luka merah akibat air panas kemarin. Sekarang tubuhnya harus terluka lagi. Karena melindunginya, Raven menatap wajah Nadila yang pucat. Dadanya terasa aneh. Namun alih-alih berkata lembut, yang keluar justru keluhan. Kau ini benar-benar keras kepala. Semua ini gara-gara dirimu sendiri. Kau selalu melakukan apa yang kau mau. Kau pikir kau hebat, diam-diam pergi ke tempat seperti itu. Kau pikir itu sesuatu yang luar biasa. Namun Nadila tetap tidak bergerak. Raven menghela napas kesal. 2 jam berlalu, namun Nadila belum juga sadar. Raven akhirnya tertidur di kursi. Kepalanya bersandar di tepi ranjang. Tangannya masih menggenggam tangan Nadila. Tengah malam, jari Nadila bergerak sedikit. Matanya perlahan terbuka. Pandangannya masih buram. Ia melihat langit-langit putih. Aroma obat-obatan. Baru beberapa detik kemudian ia sadar. Rumah sakit. Lalu pandangannya jatuh pada seseorang di sampingnya. Raven. Pria itu tertidur dengan kepala di tepi ranjangnya. Tangannya masih menggenggam tangannya. Nadila tersenyum kecil. Perlahan ia mengangkat tangan satunya. Ia mengusap rambut Raven dengan lembut. Raven langsung terbangun. Matanya membesar. Nadila, kau sudah sadar? Ia langsung berdiri. Aku panggil dokter. Namun Nadila menahan tangannya. Tunggu, suaranya lemah. Aku ingin minum. Raven langsung mengambil gelas dengan sedotan. Ia membantu Nadila minum. Setelah itu ia menatap Nadila dengan cemas. Apakah kau kesakitan? Nadila menggeleng pelan. Aku tidak apa-apa. Namun wajah Raven tiba-tiba mengeras. Apa kau merasa jadi pahlawan? Nadila mengerutkan kening. Apa? Apa kau pikir yang kau lakukan tadi hebat? Diam-diam pergi ke tempat seperti itu. Bertemu orang tidak dikenal. Nadila justru tersenyum kecil. Melihat wajah Raven yang marah. Aku marah dan kau tertawa. Raven melotot. Wajahmu sangat lucu saat marah, kata Nadila pelan. Apa aku terlihat seperti komedian bagimu? Raven semakin kesal. Kalau kau melakukan hal seperti ini lagi, aku akan mengurungmu selamanya. Nadila terkejut. Apa? Mulai sekarang kau tidak boleh keluar tanpa seizinku. Semua pesan yang masuk ke ponselmu akan dikirim juga kepadaku. Aku sudah mengaturnya. Nadila menatapnya tidak percaya. Bagaimana bisa begitu? Berarti aku tidak punya privasi. Raven menyilangkan tangan. Bodoh amat dengan privasi. Kau orang ceroboh. Kau harus dikekang. Nadila menghela napas panjang. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Nathan masuk dengan wajah mengantuk. Namun begitu melihat Nadila sudah sadar, ia langsung berhenti. Akhirnya bangun juga, namun ekspresinya tiba-tiba berubah. Serius saat melihat monitor di samping ranjang. Nathan mendekat. Ia menatap layar itu beberapa detik. Lalu alisnya perlahan mengernyit. Raven langsung curiga. Ada apa? Nathan tidak langsung menjawab. Ia justru menatap Nadila, kemudian menatap Raven, dan berkata dengan nada yang jauh lebih serius dari sebelumnya. Raven, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Raven langsung merasa jantungnya berdetak lebih keras. Bicarakan apa? Nathan menarik napas pelan. Matanya kembali menatap layar monitor. Lalu ia berkata dengan suara rendah. Sesuatu yang membuat wajah Raven langsung berubah pucat. Dan Nadila yang masih lemah di ranjang itu belum tahu bahwa sebuah kenyataan besar baru saja muncul. Bersambung.